Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran suci tidak ada pernyataan bahwa setiap doa pasti bakal dikabulkan sesuai dengan keinginanmu. Ya, kami percaya pada firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Quran suci yang bunyinya demikian: berdoalah kepadaku, aku akan mengijabahi doa kamu. Ini terdapat di dalam surat Al-Mu'min, surat 40 ayatnya 60. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah mengakui atau menerima keinginan manusia. Tetapi bersamaan dengan itu di dalam Quran suci juga ada firman Allah yang bunyinya demikian: Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan, dan seterusnya. Ini di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayatnya 155, yang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala ingin agar manusia mengakui atau menerima kehendaknya. Pengakuan atau penerimaan Allah Ta'ala atas keinginan hambanya adalah wujud kebaikan dan kemurahannya. Tetapi andai kata dalam setiap perkara Allah juga menginginkan manusia untuk mengakui atau menerimanya, ini tidaklah bertentangan dengan keagungannya. Ada banyak ketakutan dalam diri manusia. Takut kelaparan misalnya, takut kehilangan harta benda misalnya, takut rugi dalam perniagaan, kerusakan buah-buahan dan anak, dan banyak macam kerugian serta kehilangan lainnya yang bisa terjadi. Semua itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Melalui semua itu, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya, dan ingin membuat manusia mengakui atau menerima kehendaknya. Dalam keadaan seperti itu, tugas orang yang tulus dan beriman adalah menerima kehendak dan ridho Allah Ta'ala itu dengan ikhlas dan lapang dada. Dia seharusnya menerima dengan senang hati kehendak Allah Ta'ala itu, seperti atau serta tidak mengeluh dan berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 155, yang secara singkat bunyinya demikian: Bismillahirrahmanirrahim. Dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar. Ayat ini tidak berbunyi berilah kabar baik kepada orang yang berdoa. Nah ini, melainkan berilah kabar baik pada orang yang sabar. Oleh karena itu, janganlah manusia merasa bimbang bila mengetahui doanya tidak berhasil atau tidak terpenuhi secara lahiriah. Sebaliknya, hendaklah dia menerima kehendak dan ridho Allah Ta'ala dengan sabar dan tabah. Ada dua macam kewajiban para hamba Allah Ta'ala dalam menghadapi musibah. Saat melihat tanda-tanda akan datangnya musibah, hendaklah mereka itu berdoa. Tetapi ketika terjadi dan mengalami musibah, hendaklah
mereka bersabar sebagaimana layaknya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabar dengan wafatnya anak-anak beliau, termasuk yang bernama Ibrahim. 2. Bagian dalam kehendak Allah Ta'ala ingin mengakui manusia dan ingin diakui oleh manusia telah ditetapkan sebagai sunatullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 62, Al-Ahzab ayat 33 ayat 62 bunyinya demikian, Bismillahirrahmanirrahim, dan kamu tidak menemukan perubahan dalam sunatullah. Allah Ta'ala menunjukkan hubungan perkawanan dengan manusia. Seorang kawan kadang menerima keadaan dan kemauan orang lain, dan kadang meminta orang lain menerima keadaan dan kemauannya juga. Sungguh salah jika ada orang yang menganggap Allah Ta'ala seperti pihak yang lemah, yang selalu mau menerima setiap keadaan dan kemauan manusia. Seorang ibu yang tak terbatas kasih dan sayangnya kepada anaknya tidak selalu menerima semua kemauan anaknya. Ketika sang anak melihat bara api yang menyala misalnya, lalu ia ingin memegangnya, maka tidaklah mungkin sang ibu akan membiarkannya. Di lain waktu ketika sang anak sakit, maka sang ibu tidak segan memberinya obat, meskipun obat itu rasanya pahit. Begitu pula manusia di hadapan Allah Ta'ala, karena kebutuhan penyempurnaannya terkadang dia juga perlu diberi cobaan dan musibah, sehingga menjadi sempurnalah ketulusan dan istiqomahnya. Karena itu dalam berdoa orang juga memerlukan kesabaran. Demikian pesan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.